Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ibu Rizky Handayani, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf. Yang kami hormati Pak Yono Haryono, Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ahmad Iqbal, Deputi Direktur Kementerian dan Akselerasi Usaha Syariah Connect. Kemudian Bapak Jayadi Setiabudi, founder Young Business. Lalu Bapak Salman Al-Farisi, CEO Young Business, hadir. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Agustin Parvinani, Direktur Badan Otorita Borobudur. Lalu yang kami hormati Pak Agus Priyono, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DIY. Tadi Pak Agus sampaikan ini nostalgia 30 tahun yang lalu, kalau saya 27 tahun yang lalu. Jadi sama kita Pak ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas yang hadir, seluruh rekan-rekan Direktorat dari Kementerian Kemenparekraf, ya. Kemudian yang saya hormati juga peserta Top 50 Islamic Creative Economy Founder Fund, ya, ISEC 2024. Para hadirin sekalian, para peserta, alhamdulillah, ya. Terima kasih ya telah berkenan hadir pada acara pembukaan bootcamp ini, bootcamp mindset itu tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat karunia dan serta nikmatnya sampai dengan saat ini ya, kita berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang baik ini ya. Salawat dan salam ya tak lupa juga telah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga yang telah kita nantikan sahabatnya di akhir zaman. Pada hari ini tadi sudah disampaikan bahwa ini rangkaian perjalanan ISEC ya. Sebuah inisiatif yang sangat penting ya, dan penuh makna yang insya Allah penuh kemaslahatan ya. Acara ini tidak hanya sebagai inkubator tapi juga sebagai ajang kompetisi, dan ini menurut kami juga sangat bermanfaat bagi seluruh peserta dan seluruh stakeholder, tapi juga sebagai bukti nyata ya komitmen kami. Jadi Bank Syariah Indonesia untuk mendukung mengembangkan ekonomi kreatif berbasis syariah yang mengedepankan usaha halal dan tauhid di seluruh Indonesia. Itulah tujuan mulia dari acara ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami meng-highlight sedikit performa keberpihakan BSI kepada UMKM. Hingga Juni 2024, BSI telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sebesar 47,72 triliun atau tumbuh 14% secara tahunan year on year, di mana saat ini BSI ini memiliki 3.281 UMKM binaan ya, yang terus dibina dan berhasil go internasional ada juga di situ. Jadi kalau UMKM binaannya 3.281, tapi totali nasabah UMKM kita itu ada 350-an ribu nasabah, ya. Yang berhasil kita bina baru 3.281, ya. Dan ini terus akan kita tingkatkan, ya. BSI juga saat ini memiliki 4 UMKM center, ada di Aceh, kemudian di Jogja sendiri, lalu di Surabaya, dan yang terbaru kemarin baru kita resmikan di Makassar.
ya, dan ini juga akan terus ditambah lagi di kota-kota besar berikutnya, ya. Nah, jadi UMKM Center ini selain menjadi display, ya, untuk etalase bagi UMKM, ini juga tempat konsultasi, tempat pelatihan, ya, tempat bisnis matching, gitu ya, bisnis matching, di mana kita mempertemukan antara UMKM binaan dengan potensi buyer tentunya, ya, potensi pasar, ya. Kemudian kita juga memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, ya. Nah, itu juga bagian dari hal-hal yang kami lakukan sampai dengan saat ini. UMKM menjadi segmen yang akan terus didorong komposisi pembiayaannya oleh BSI. Jadi kehadiran UMKM Center merupakan bagian dari upaya BSI meningkatkan kapasitas dan kapabilitas selaku pelaku usaha di segmen tersebut, sehingga terbentuk suatu ekosistem UMKM di Indonesia yang unggul, ya, yang berkualitas, ya. Jadi extend-nya kita ingin terbentuknya suatu ekosistem UMKM yang unggul dan berkualitas dan dapat diandalkan. Pembiayaan UMKM BSI berfokus pada bisnis-bisnis yang kuat, ya, dan berkelanjutan, tentunya resiliency, agar pelaku UMKM dapat membangun bisnis secara modern, bahkan mampu memasuki pasar global, ya. Tak lupa juga terdigitalisasi, itu yang kita inginkan, ya. Ini era digitalisasi, ya, kita inginkan UMKM itu juga mengikuti tren atau perkembangan, ya. Itu sangat penting sekali untuk kita bisa mengakses pasar, ya, para teman-teman UMKM. Jadi selain itu BSI juga memiliki platform. Nah ini, ya, kita punya platform UMKM, ya, portal UMKM BSI, kemudian portal Salam Digital. Ini baru dua ini yang kita bangun. Portal UMKM BSI ini merupakan platform yang mendukung pelaku UMKM Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar dapat berkompetisi di pasar global. Sedangkan portal Salam Digital, ya, ini portal yang kita siapkan dan terus kita enhance kesempurnaannya. Ini merupakan platform yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan mikro secara digital, ya, untuk memenuhi segala kebutuhan usaha dan investasi. Jadi ini sifatnya branchless, ya, dapat diakses dari manapun, ya, untuk mengajukan pembiayaan mikro. Alhamdulillah, ya, BSI ini juga kabar baik, ya. Per Maret kemarin itu BSI resmi masuk di jajaran top 10 Global Islamic Bank, ya, dari sisi kapabilitas pasar, gitu, ya. Nah, jadi kita tahu peringkat pertama itu dari sisi kapabilitas pasar adalah Al-Rajhi Bank, ya. Dalam umur yang relatif singkat, ya, 3 tahun, ya, kita BSI berhasil ada di jajaran masuk 10 besar. Lebih cepat, ya, dari yang direncanakan. Sebenarnya direncanakannya tahun 2025 gitu, tapi Maret kemarin itu kita udah berhasil menembus itu. Saat ini kapitalisasi pasar BSI yang berkode PRIS, ya, itu 131,47 triliun atau 8,68 miliar dolar. Dengan share price rated year to date kemarin 63,79%, ya. Mudah-mudahan tren ini juga terus bertahan, ya. Ini juga memberi kekuatan. Akhirnya keluar juga, karena biasanya kalau Kemenparekraf itu pantun itu jadi budaya wajib. Oleh karena itu saya ingin menyemangati Bapak Ibu juga dengan berpantun. Burung nuri, burung gelati, terbang rendah di kapal berlabuh. Salam pembuka untuk Bapak Ibu yang ganteng dan juga cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya yang kami hormati Ibu Rizky Andayani, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Bapak Joni Haryanto, Mikro Business Group Head Bank Syariah Indonesia, Pak Yono Haryono, Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, juga ada Pak Mugi sebagai Pokja dan pemilik acara pada kesempatan pagi hari ini, Pak Jaya sebagai mentor dari acara pagi ini dari U Business, kemudian juga dari beberapa perwakilan dari Pemprov Yogyakarta, diantaranya di sini ada Pak Agus Priyono, dan Bapak Ibu para peserta acara dari ICEF edisi Yogyakarta. Selamat kepada Bapak Ibu semua yang telah terseleksi dari ratusan peserta sehingga hari ini diundang dan berkesempatan bertemu untuk melakukan pitching, dan mudah-mudahan ini akan memberikan kebaikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan beberapa hal dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai lembaga non-struktural yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai Ketua Harian. Di antaranya pada kesempatan pagi hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Harian KNKS agar kegiatan bisnis matching yang dilakukan oleh kementerian lembaga, termasuk yang hari ini dilakukan oleh Kemenparekraf, itu bisa meningkatkan terus hasil dari bisnis matchingnya, yaitu dari sisi akses pembiayaan yang tersalurkannya berapa. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mugi, bahwa target dari ICEF ini adalah bagaimana Bapak Ibu itu dapat mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah, karena ini menjadi perhatian Bapak Wakil Presiden untuk hal tersebut. Dan tentu karena memang Kemenparekraf merupakan salah satu anggota dari KNKS, maka tentunya kami sangat mendukung kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk meningkatkan skala usahanya melalui akses pembiayaan. Dan tentunya saya juga tidak tahu kenapa Pak Mugi mengadakan di Jogja ini, karena kebetulan besok Pemprov Jogja insya Allah akan dilantik pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariahnya oleh Bapak Wakil Presiden. Jadi ini merupakan momentum yang baik. Sebelum dilantik oleh Bapak Wakil Presiden, ternyata sehari sebelumnya di Jogja sendiri sudah diadakan kegiatan yang bernafaskan tentang ekonomi syariah. Ini luar biasa selamat untuk pemerintah Provinsi Yogyakarta. Dan seperti tadi kata Pak Agus mengatakan bahwa ekosistem di Jogja itu sudah relatif lengkap untuk UMKM, saya setuju Pak Agus. Tadi juga Pak Joni sudah mengatakan bahwa BSI sudah punya UMKM Center. Tentu dengan kemudian ditambah ada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Pemprov Yogyakarta, ini akan semakin lagi memperkuat bagaimana Jogja itu bisa turut juga aktif mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Tidak perlu khawatir walaupun tidak terlalu banyak SDA, berarti Yogyakarta itu kuat di sisi kreativitasnya, manusianya. Dan ini juga sudah terbukti tadi kata Pak Agus, ada beberapa banyak produk-produk animasi yang sudah menyentuh luar negeri. Dan yang menariknya, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan informasi bahwa organisasi negara-negara Timur Tengah saat ini sedang berpacu waktu untuk menyelesaikan perjanjian perundingan perdagangan dengan Indonesia. Tadinya kita yang kejar-kejaran ke mereka dari tahun 2018. Ternyata per tahun ini yang mengejar mereka baru. Jadi karena memang Timur Tengah sedang ingin mencari area-area baru untuk mereka bisa saling berinvestasi dan mengembangkan bisnis-bisnis kerjasama antar negara-negara Muslim. Tentu ini menjadi kesempatan besar bagi kita semua dan teman-teman juga dari Pemprov Jogja yang sudah banyak kerjasama di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan kontribusi lembaga keuangan syariah UMKM itu sangat luar biasa. Secara nasional, pertumbuhan yang berdasarkan data OJK, pertumbuhan pembiayaan syariah kepada UMKM di atas rata-rata industri perbankan. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi industri keuangan syariah memiliki konsentrasi yang penuh bagi pelaku UMKM, dan sampai hari ini data kami per bulan Maret tahun 2024
sudah tersalurkan pembiayaan untuk UMKM sebesar 174,9 triliun rupiah. Ini merupakan kontribusi luar biasa, baik itu dibantu oleh lembaga keuangan syariah maupun melalui papan akselerasi di bursa efek, atau kemudian lewat pegadaian, lewat PNM, lewat LPDB dan segala macam. Dan relatif sebenarnya kalau kita bisa sampaikan bahwa lembaga keuangan syariah jenisnya sudah macam-macam. Jadi sebaiknya bukan dikatakan UMKM tidak bankable, tapi sebenarnya yang harusnya dicari adalah UMKM yang cocok dengan lembaga keuangan syariah yang mana. Ini yang terpenting sebenarnya. Karena bank syariah itu hanya salah satu dari jenis lembaga keuangan syariah. Masih banyak jenis-jenis yang lain. Sehingga Bapak Ibu, pesan yang saya ingin sampaikan adalah seandainya di dalam pitching besok Bapak Ibu belum berjodoh, tidak perlu berkecil hati, karena masih banyak lembaga keuangan syariah lainnya yang bisa memberikan fasilitas produk pembiayaan pula. Jadi mungkin bisa jadi bukan karena BSI-nya yang tidak mau, tapi mungkin tidak tepat saja. Bisa saja mungkin ada analisa-analisa tersendiri yang dimiliki oleh BSI. Tentu ketika kita berbisnis itu harus ada antum domingkum, jadi keredoan di antara dua belah pihak. Maka jangan berkecil hati kalau memang tidak tercapai. Tapi saya selalu doakan kepada Bapak Ibu semua banyak yang berjodoh besok dengan BSI. Tak hanya di sisi pembiayaan, nanti Bapak Ibu juga punya kesempatan kalau memang tertarik untuk menerbitkan saham atau sukuk. Maka saat ini bisa ada platform yang disebut dengan Securities Crowdfunding Syariah. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu manfaatkan agar kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan pembiayaan yang bervariasi pula. Dan berikutnya, dari sisi kementerian lembaga yang terlibat di dalam anggota KMKS, maka kemudian pada kesempatan tahun ini kita sudah melakukan sinergi kolaborasi antara Bank Indonesia dengan OJK, Kemenparekraf dan Kemenko UKM. Semua kementerian ini sedang bergerak untuk membantu semua pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Maka kesempatan pagi hari ini pun merupakan bagian dari itu, kesepakatan sinergi di antara kementerian lembaga agar kemudian Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM mendapatkan kesempatan di akses pembiayaan dalam membantu meningkatkan skala usaha Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan semangat, rahayu Indonesia maju. Selamat bergabung di kegiatan bootcamp dan pitching ISAF 2024. Berdasarkan laporan Global Muslim Travel Index 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. Untuk mengambil peluang tersebut, Kemenparekraf menyelenggarakan kegiatan Islamic Creative Economy Founders Fund ISAF tahun 2024. Dalam kegiatan ini, para pelaku usaha akan mendapatkan akses literasi keuangan, akses pelatihan manajemen bisnis syariah, serta akses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Saya mendukung sepenuhnya penyelenggaraan ISAF tahun 2024 ini dan mengajak semua pihak untuk terus serta menyukseskan. Bisnis itu seni, bukan ilmu pasti. Modal awalnya adalah bukan uang, tapi tentang mental. Ini berbicara saya pribadi. Karena dulunya 6 tahun yang lalu sebelum saya resign, saya adalah seorang karyawan, seorang yang berada di zona nyaman. Saya karyawan BRI. Terakhir saya dinas di Kalimantan 6 tahun yang lalu resign. Saat resign saya belum tahu mau apa, mau bisnis, mau kerja lagi. Pokoknya saya resign karena anak saya meninggal dan saya harus kumpul dengan keluarga. Dan 2022 saya baru punya satu tim di bagian sales, di bagian marketing belum ada, di bagian accounting finance belum ada, HRD operasional belum ada. Bahwa bisnis ini adalah bukan lari cepat, tapi lari maraton. Sehingga Bapak Ibu di sini finalis 50 terbaik, jangan takut untuk membangun tim. Kalau ingin bisnisnya besar, harus berani membangun tim. Saya dulu belum punya tim dan sekarang bismillah, alhamdulillah keempatnya ini sudah terpenuhi. Di saat membangun tim, yang ingin saya sharingkan nanti dampaknya sangat luar biasa. Pertama
deskripsikan dulu perusahaan atau bisnis Bapak Ibu. Saya mereknya adalah The Tree, filosofinya dakwah. Dakwah saya di bidang ekonomi, karena dakwah di bidang agama itu porsinya Ustaz. Dagang, saya sedang belajar menjadi pebisnis yang tidak menilai syariat. Dermawan, kita semuanya wajib memberikan kebermanfaatan. Ini filosofi. Sehingga The Tree itu adalah bisa dideskripsikan sebuah perusahaan profesional di bidang fashion yang dalam menjalankan bisnisnya tidak melanggar syariat. Bismillah. Sehingga boleh bersama silakan dulu. Sehingga di dalam lokernya saya mencantumkan pertama, mohon maaf, tidak bisa merokok baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, perempuan wajib menutup aurat secara sempurna. Yang ketiga, kemudian saya lakukan itu adalah harus sholat tepat waktu untuk laki-laki di masjid dan perempuan di kantor. Sehingga saya bisa membentuk 4 bagian ini. Nah, selain itu, Bapak Ibu, kalau sudah tersampaikan tentang visi, misi, peranan, dan juga vibrasi, akhirnya insya Allah orang yang berkarakter seperti apa yang bisa masuk perusahaan kita. Saya sering mendengar cerita dari Mas C 3-4 tahun yang lalu. Mas C pernah cerita bahwa kita itu akan dikumpulkan oleh orang-orang yang satu frekuensi, oleh orang-orang yang satu privasi. Nah, akhirnya kurang apa Mas C? Hebatnya apa Mas C? Ya, sangat luar biasa membangun bisnisnya. Konsepnya juga sangat luar biasa. Tapi beliau juga membutuhkan bantuan orang lain. Bisnis itu mudah apa susah Bapak Ibu? Owner? Mudah apa susah? Susah. Sehingga kita butuh tim. Masih cerita, akhirnya ada orang yang pintar, berkarakter. Kang Salman mau bergabung dengan di bisnis. Kenapa mau bergabung? Karena punya visi yang sama. Nah ini Bapak Ibu, makanya di awal deskripsikan dulu perusahaan Bapak Ibu, sehingga orang atau SDM yang masuk perusahaan Bapak Ibu akan bertahan lama. Saya pernah beberapa kali membaca tentang Jogja. Jogja itu ternyata orang yang masuk ke Jogja itu banyak, tetapi lebih banyak orang yang stay di Jogja. Betul Pak? Tidak mau keluar Jogja. Kenapa? Karena merasa betah. Kenapa? Karena masyarakatnya ramah. Nah, di perusahaan kita bagaimana caranya? Sudah merekrut, jangan sampai keluar, karena ini fondasi. Boleh saya bertanya Bapak Ibu owner di sini? Boleh ya? Bapak Ibu kalau udah nikah punya anak itu pengennya ya? Pengen punya anak betul? Anaknya disebut anak apa? Anak kan? Kandung, kita simpan paling bawah. Yang kedua selain anak kandung, anak apa? Anak angkat. Anak apa lagi? Anak asuh, ya. Anak angkat, anak asuh, anak tiri, ya. Selanjutnya anak apa lagi Bapak Ibu? Saya pengen memberikan wawasan tentang STM. Anak apa lagi? Anak buah. Masya Allah, Ibu pasti udah punya anak buah ya. Pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita selaku owner memperlakukan anak buah seperti anak kandung kita sendiri? Belum. Ada yang sudah. Kalau belum, mana saat ini kita Bapak Ibu? Agar timnya kita kuat, agar timnya tidak keluar masuk, agar timnya merasa betah, perlakukan anak buah kita seperti anak sendiri. Setuju atau setuju? Setuju, mantap ya. Kalau Bapak Ibu sudah memperlakukan anak buah seperti anak sendiri, mulai besok atau setelah hari Kamis coba sharing ke timnya. Tim, saya memperlakukan Anda itu seperti anak sendiri. Kira-kira timnya seperti apa? Hebat banget owner kita. Ya, nggak ada yang ingin keluar. Kalau masalah gaji itu nomor berapa? Contoh dari Mas Jaya, Kang Salman itu kurang apa? Gajinya gede banget kata Mas Jaya. Di luar sana sebelum gabung dengan Mas Jaya, fasilitasnya Masya Allah luar biasa. Tapi masuk ke bisnis naik bebek merah. Saya ingat cerita Mas Jaya. Ya, jadi bukan masalah uang, tapi masalah kita visi dan misi. Kita sudah belum memperlakukan anak buah kita seperti anak sendiri. Anak boleh memberikan masukan? Boleh memberikan masukan? Boleh mengkritik? Tapi sebatas anak. Atasan boleh memarahi anak buah? Boleh. Tapi marahlah sesuai dengan yang kasih sayang selaku kita sebagai orang tua. Jadi kalau nggak ada anak buah, anak kandung, anak tiri, anak angkat, bisa nggak kita entertain? Bisa nggak kita entertain? Tidak bisa, betul nggak?
Kita bisa besar seperti ini Bapak Ibu karena ada anak buah. Bapak Ibu berada di ruangan ini menjadi finalis karena siapa? Karena anak buah. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, tolong Bapak Ibu perlakukan anak buah seperti anak sendiri. Kalau ini konsepnya udah diterjemahkan, insya Allah Bapak Ibu merekrut 1, merekrut 10, bertahan 10-10-nya. Tidak ada yang keluar masuk. Oke, ya. Efek dari saya membangun ini adalah ini Bapak Ibu. Alhamdulillah saya mendapatkan pembiayaan BSI saat ini masih berjalan. Baru kemarin Pak Juli saya perpanjang di 670 juta setelah saya membangun itu. Yang kedua adalah mendapatkan pembiayaan penerbitan cukup Pak Iqbal, ya. Saya dari SAFI 1 miliar dan alhamdulillah kemarin sudah lunas di Ramadan, ya. Waktunya cuma 22 menit dari listing. Jadi apa Bapak Ibu? Dari listing cuma 22 menit. Ini pun di luar daripada prediksi saya. Kenapa bisa? Karena tadi 4 hal itu kita bangun, ya. Lanjut. Dan maaf, mendapatkan SNI pertama se-Indonesia kategori pakai dari skala bisnis UMKM. Saya ingat 1 tahun yang lalu Pak Mugi berbicara bahwa yang ikut program SNI itu harus benar-benar komitmen. Ternyata benar. 1 tahun kami dibina benar-benar maksimal. Hampir setiap minggu kita jul dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional, dan tugasnya sangat banyak. Kalau Bapak Ibu tidak kuat secara tim, tidak akan pernah bisa mendapatkan ini. Ya. Jadi sebagai investor juga akan melihat karakter diri kita. Karakter kita sebagai CEO akan dipotret. Tidak mungkin seorang investor, angel investor, bank maupun security provider memberikan dananya kalau dia tidak percaya kepada timnya, tidak percaya kepada ownernya. Ingat Bapak Ibu, finalis 50, kita adalah owner. Owner adalah influencer buat timnya. Owner adalah influencer buat investor. Kalau kita tidak bisa dipercaya, gimana orang lain mau percaya? Dan prinsip pemberian kredit yang pertama adalah karakter. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya jaminan, tidak usah takut. Ada pembiayaan lain selain bank yang bisa cover. Atau di bank juga bisa. Ada kur yang di bawah 100 juta, kalau misalnya belum ada tanpa jaminan ya Pak, di bawah 100 juta itu juga bisa. Kalau pengen besar masuk di crowdfunding, ya. Nah, ini SNI pertama saya seluruh Indonesia November tahun kemarin, dan terima kasih Pak Mugi banyak membantu kami, ya, berkomitmen, ya. Yang ketiga adalah saat ini kami masih mengikuti seleksi SNI World tahap kedua. Pengumuman terakhir finalisnya di bulan September. Tetapi kami diundang di Senin Selasa mengikuti pameran dari SNI di Jakarta. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, dengan membangun SDM yang kuat, dengan membangun winning team yang hebat, yang tim yang benar-benar solid, saling mendukung satu sama lain, apapun permasalahan Bapak Ibu bisa terselesaikan, ya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi Bu Deputi menyampaikan bahwa ingin program ini bukan hanya formalitas, betul? Bukan hanya datang ke sini foto-foto selfie-selfie, enggak. Ya, kita semuanya ini berdampak bahwa bisnis ini adalah harus memberikan kebermanfaatan. Sehingga saya sebagai alumni di sini merasa mempunyai komitmen terhadap teman-teman finalis 50 Jogja ini, ya, termasuk di Bandung kemarin. Kita semuanya harus berkomitmen. Mau berkomitmen nggak Bapak Ibu? Wah, luar biasa, ya. Banyak alumni 2022 yang usahanya jauh lebih maju dari saya. Kenapa? Karena berkomitmen. Yang kedua karena eksekusinya luar biasa, daya tahannya luar biasa, daya juangnya, semangatnya luar biasa. Ini yang menyebabkan mereka bertumbuh. Kalau Bapak Ibu hanya ikut di sini sebatas seremoni, saya yakin usahanya sekarang ke depan 2 tahun lagi sama saja. Karena ilmu itu adalah diterapkan, ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando, ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya, ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya, ya.
Nah teman-teman, ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irvando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.